Lalu datanglah Jerlamerel atau ayah asli mereka berdua. Jerlamerel memperlihatkan raut wajah senang atas kedatangan Haniwa dan Kofun. Sementara Kofun masih merasa kebingungan di sana. Jerlamerel lalu mengajak mereka berdua masuk ke dalam tempat yang disebut sebagai majelis pencerahan. Jadi tempat tersebut dulunya adalah sebuah penjara tua yang gelap, tidak ada cahaya lampu sama sekali. Namun setelah Jerlamerel menemukan tempat itu, tak lama setelah itu ia mulai membangun kembali generator untuk membangkitkan listrik, sehingga lampu dapat menyala dengan terang. Kemudian Jerlamerel mengajak Haniwa dan Kofun masuk ke dalam dan ditemukanlah mereka berdua dengan saudara-saudara yang lain. Mereka semua adalah anak dari Jerlamerel yang ditinggalkan oleh ibunya. Ibu mereka semua adalah orang buta yang telah berhubungan dengan Jerlamerel hingga menghasilkan keturunan yang dapat melihat. Namun Jerlamerel tidak memikirkan ibu mereka dan hanya peduli dengan keturunannya saja. Hal itu dikarenakan Jerlamerel hanya ingin membangun dunia baru untuk para keturunannya yang memiliki mata yang dapat melihat. Sedangkan orang-orang buta tidak diperbolehkan berada di tempat itu, kecuali orang terpilih yang ditugaskan sebagai penjaga. Jerlamerel lalu mengantarkan Haniwa dan Kofun ke kamar mereka masing-masing yang telah disiapkan olehnya. Ia pun memberitahu soal kamar mandi dengan air hangat ataupun dingin, beserta perlengkapan mandi yang ada di sana. Karena mereka berdua telah biasa tidur secara bersamaan, Haniwa dan Kofun merasa tidak nyaman ketika dipisahkan tempat tidurnya. Kofun merasa sangat merindukan Baba Fos dan keluarganya di hutan, begitupun dengan Haniwa. Scene beralih pada Ratu Ken yang sedang diobati oleh seorang tabib. Korra dibawa oleh Jenderal Tamachi ke dalam sebuah tenda dan memerintahkan Boots untuk menjaganya agar tidak melarikan diri. Kemudian Jenderal Tamachi berjalan menemui Magra dan mengatakan tentang kekecewaannya terhadap Ratu Ken jika para pasukan mengetahui soal cerita Ratu Ken yang telah menghancurkan kastil Kanjua dan melenyapkan semua keluarga mereka. Kemungkinan para pasukan akan memberontak dan tidak akan mematuhi mereka lagi. Maka dari itu, satu-satunya cara agar cerita tersebut tidak bocor dan didengar oleh para pasukan, Ratu Ken harus turun tahta dan menunjuk Magra untuk menjadi pemimpin yang baru. Atau jika tidak, Ratu Ken terpaksa harus dibunuh. Awalnya Magra tidak yakin bahwa Ratu Ken akan menunjukkannya sebagai pemimpin yang baru, karena ia tahu bahwa Ratu Ken adalah orang yang sangat egois. Oleh sebab itu, Jenderal Tamachi menyarankan agar Magra sendiri yang berbicara dan membujuk Ratu Ken untuk menurunkan tahtanya. Tak jauh dari sana, di dalam sebuah tenda, Korra sedang menghasut pikiran Boots yang datang ke tempat tersebut. Ia mengatakan bahwa penjaga seorang ratu akan lebih menyenangkan daripada hanya menjaga seorang putri. Boots yang haus akan kedudukan pun mulai terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Korra. Di saat yang sama, Magra menemui Ratu Ken untuk membujuknya menurunkan tahta dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin baru. Namun ternyata Ratu Ken masih sangat keras kepala dan tidak ingin menurunkan tahtanya kepada Magra. Magra pun pergi meninggalkannya. Kembali kepada Haniwa dan Kofun. Di sana Jerlamerel kembali mengajak mereka berkeliling untuk melihat tempat belajar dan sebuah perpustakaan yang telah tersusun rapi dengan buku-buku dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Jerlamerel mengatakan bahwa dirinya telah mengumpulkan buku-buku itu selama 10 tahun lamanya dan telah pergi ke berbagai wilayah untuk menemukan orang yang bisa melihat. Namun selama itu dirinya tidak menemukannya. Oleh sebab itu ia memilih menyebar benih ke berbagai suku untuk membuat keturunan yang dapat melihat. Dan hasilnya kini telah nyata. Haniwa, Kofun, Boots dan mereka semua yang ada di sana. Kofun memberitahu Jerlamerel bahwa Magra ibunya telah meninggal. Namun Jerlamerel tidak menunjukkan rasa sedih ataupun peduli akan hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa itu memang sudah seharusnya terjadi. Jerlamerel menganggap bahwa dirinya terlahir ke dunia untuk menjadi jembatan antara dunia gelap menuju ke pencerahan. Makanya ia tidak mempedulikan orang buta dan hanya fokus kepada keturunannya saja.
Sementara itu, Babavos dan Paris tengah berada di tempat suku Palea. Tujuan mereka datang ke sana untuk mengobati Baulian yang tertembak anak panah oleh penjaga Jela Merle. Awalnya warga Palea tidak mengizinkan mereka bertiga untuk tinggal, karena mereka khawatir akan memancing para pemburu penyihir datang ke sana. Namun kepala suku Palea memberikan sebuah kebijakan bahwa hanya Baulayan yang dapat diberikan perawatan di tempat itu, sedangkan Babavos dan Paris harus pergi sejauh mungkin dari kediaman suku Palea. Demi keselamatan Baulayan, akhirnya mereka berdua berpamitan dan berpisah di tempat itu. Setelah itu Babavos dan Paris mencari tempat untuk mereka tinggali. Di sisi lain, Jela Merle sedang didatangi oleh seorang kolonel dari Teripantian. Kolonel itu menanyakan soal tawanan yang sudah ia tunggu untuk diserahkan kepada sang jenderal. Ternyata tawanan yang mereka maksud adalah kedua anak dari Babavos, yaitu Haniwa dan Kofun. Jela Merle bingung mengapa jenderal sangat menginginkan anak dari Babavos. Namun kolonel itu tidak tahu apa-apa, dia hanya menjalankan tugasnya saja. Jela Merle lalu memutuskan menyerahkan Haniwa untuk dibawa pergi ke Teripantian. Ternyata dari sisi ruangan, Kofun mendengar pembicaraan mereka. Tiba-tiba Ola mendatang dan langsung memukul kepala Kofun hingga tak sadarkan diri. Tak jauh dari sana terlihat Haniwa sedang bercermin. Tiba-tiba Haniwa itu dirasakan oleh Paris dalam tidurnya hingga terbangun. Saat Kofun tersadar, dirinya sudah dikurung di suatu ruangan kecil. Ketika ia melihat ke jendela, nampak dari luar Haniwa sedang digotong oleh asisten kolonel untuk dibawa ke Teripantian. Jela Merle merasa tidak karuan dengan situasi yang menimpanya sekarang. Di satu sisi ia harus mengorbankan Haniwa karena kesepakatannya dengan Jenderal Teripantian, dan di sisi lain ia juga telah mengecewakan Kofun akan hal itu. Padahal mereka berdua telah dinanti-nantikan kedatangannya oleh Jela Merle sejak jauh-jauh hari. Scene beralih. Setelah Magra gagal menurunkan Ratu Ken dari tahtanya, ia dan Jenderal Tamaji memilih jalan terakhir untuk menyelamatkan mental para pasukan. Mereka akan membunuh Ratu Ken secepatnya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam bangunan untuk menemui Ratu Ken. Namun di luar dugaan, saat itu Ratu Ken justru memberikan sebuah pesan pelepasan tahtanya kepada mereka berdua. Jenderal Tamaji langsung membaca pesan itu. Saat Jenderal Tamaji sedang fokus membaca pesan itu, Boots tiba-tiba menusuknya dari belakang. Karena Jenderal Tamaji tidak ingin mati di tangan Boots, ia lalu menggenggam tangan Ratu Ken dan mendorongkan pisau yang tertancap di tubuhnya agar kematiannya lebih bermartabat, yaitu mati di tangan sang ratu. Namun Ratu Ken justru memanipulasi kematian Jenderal Tamaji. Ia mengatakan pada Magra bahwa Jenderal Tamaji telah bunuh diri. Magra tidak menyadari keberadaan Boots yang telah menusukkan pisau kepada Jenderal Tamaji karena dirinya tidak bisa melihat. Ternyata Boots kembali berkhianat terhadap Magra. Ia berpindah menjadi penjaga Ratu Ken karena terhasut oleh omongan Korra. Dirinya telah merencanakan pembunuhan terhadap Jenderal Tamaji bersama dengan Ratu Ken tanpa diketahui oleh Magra. Beberapa saat kemudian, Ratu Ken menemui pasukannya mengatakan bahwa Jenderal Tamaji telah meninggal karena bunuh diri sebagai seorang jenderal, dan mulai sekarang ia dan adiknya yang akan memimpin mereka. Magra lalu memerintahkan pasukannya untuk menuju ke Jalan Lavender mencari keluarganya. Mereka pun pergi dari sana setelah membakar bangunan di mana mayat Jenderal Tamaji berada. Kembali kepada Kofun, ia didatangi oleh Jela Merle dan berkata bahwa dirinya terpaksa mengorbankan Haniwa karena kesepakatannya bersama Jenderal Teripantian yang telah melindungi tempat dan keluarga Jela Merle dari Ratu Ken. Dan bukan hanya itu saja, beberapa tahun ke depan Jela Merle bersama beberapa pasukan Teripantian juga akan menaklukkan Ratu Ken. Oleh sebab itu, sebagai timbal balik dari Jela Merle kepada sang jenderal, ia harus menyerahkan Haniwa kepada. Jela Merle pun marah dengan apa yang dilakukan Kofun. Ia lalu memerintahkan kepada penjaganya untuk menembak Kofun di luar tempat tersebut. Kofun lalu dibawa oleh dua penjaga untuk dieksekusi di tempat yang telah diperintahkan oleh Jela Merle. Saat mereka hendak menembakkan pistolnya ke kepala Kofun, dua orang penjaga tersebut langsung dibunuh oleh Babavos. Setelah itu Babavos menyelamatkan Kofun dan mereka berdua kembali masuk untuk membunuh Jela Merle yang telah berkhianat.
Mereka berdua menyelinap masuk ke dalam bangunan. Sampainya di dalam, mereka berbagi tugas. Kofun pergi ke tempat pengoperasian generator, sementara Baba Voss akan mencari Jerlamerl yang bertarung dengannya. Baba Voss pergi mencari Jerlamerl ke perpustakaannya. Tak lama kemudian terdengar suara Jerlamerl. Dirinya mengatakan bahwa Haniwa telah diserahkan kepada sang jenderal yang bernama Edo Voss. Ternyata Edo Voss adalah saudara dari Baba Voss. Oleh sebab itu, Edo Voss sangat menginginkan anak Baba Voss. Mendengar hal itu, Baba Voss sangat marah. Setelah 17 tahun menanti mereka dapatkan, mereka berdua pun bertarung di sana. Dalam pertarungan tersebut, Jerlamerl lebih unggul karena memiliki penglihatan. Namun orang yang memiliki penglihatan hanya dapat melihat di tempat yang terdapat cahaya. Itulah tujuan Baba Voss meminta Kofun pergi ke tempat pengoperasian generator, yaitu untuk mematikan listriknya agar semua ruangan yang ada di sana menjadi gelap. Dengan begitu Jerlamerl tidak akan bisa melihat apa-apa. Sedangkan Baba Voss yang sudah terbiasa dengan kegelapan, tentu saja ia akan memanfaatkan inderanya yang kuat untuk mengidentifikasi keberadaan dari Jerlamerl. Ketika pertarungan mereka telah sampai di lorong, Olaman datang dengan membawa senjata api yang siap ditembakkan kepada Baba Voss. Belum sempat Olaman menarik pelatuknya, dari belakang muncul Kofun dan memukulnya terlebih dahulu. Sedangkan Baba Voss yang mendapatkan kesempatan langsung menusuk mata Jerlamerl hingga buta. Karena baginya itu adalah pelajaran untuk seseorang yang merasa angkuh dengan anugerah penglihatan yang dimilikinya. Setelah itu mereka berdua meninggalkan Jerlamerl yang merintih kesakitan dengan kebutaan yang baru dialaminya. Baba Voss dan Kofun segera keluar dari tempat tersebut dan menemui Paris di jembatan. Mereka lalu berjalan masuk ke dalam hutan, dan setelah sampai di suatu tempat, Baba Voss menanyakan kepada Kofun apa yang ia lihat di hadapannya. Di sana Kofun melihat menara yang tinggi seperti tulang para dewa. Baba Voss dan Paris merasakan keberadaan Haniwa di sana. Baba Voss mengatakan bahwa mereka akan mencari dan mendapatkan Haniwa kembali. Dan film Si Season 1 selesai.